Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini saya akan sharing sesuatu yang penting dan juga sering banget muncul di percakapan ataupun tulisan dalam bahasa Inggris, yaitu tentang conditional sentence. Di sini judulnya adalah Understanding Conditional Sentence, atau kalau diartikan, kita akan belajar memahami kalimat pengandaian. Buat teman-teman yang belum tahu conditional sentence itu apa, jadi sebenarnya conditional sentence itu penting banget ya dalam bahasa Inggris, apalagi kalau teman-teman yang sering banget baca teks, buku, ataupun nonton film, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, conditional sentence ini menarik banget karena sebenarnya setiap orang tuh pasti sering pakai konsep ini, meskipun kadang mereka nggak sadar. Baiklah, dalam sesi ini kita akan bahas apa itu conditional sentence, dimulai dari jenis-jenisnya, cara membuatnya, contohnya gimana, dan juga gimana cara menggunakannya. Jadi stay tune, jangan di skip sampai selesai ya, karena ini bakal bermanfaat banget. So, what are conditional sentence? Conditional sentence express a situation where one action depends on another, used to show cause and effect relationships. Jadi conditional sentence itu apa? Conditional sentence adalah kalimat yang menunjukkan hubungan antara suatu kondisi dengan hasilnya. Jadi satu tindakan itu hanya terjadi kalau kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya nih, kalau saya lulus ujian, saya akan pergi liburan. Jadi liburannya hanya terjadi kalau saya lulus. Biasanya conditional sentence ini tuh digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, entah itu fakta ya atau kemungkinan, imajinasi, atau bahkan penyesalan. Nanti saya akan jelasin lebih detail jenis-jenisnya, tapi intinya di sini adalah conditional sentence adalah cara kita menggambarkan kalau ini terjadi, maka itu akan terjadi. Simple kan? Baiklah, kita akan lanjutkan dengan structure of conditional sentence. General structure of conditional sentence. Sekarang kita bahas strukturnya dulu, karena semua conditional sentence itu punya pola yang mirip. Struktur atau rumusnya itu seperti ini. If plus clause 1 or condition clause 2 result. Jadi clause satunya itu adalah kondisi dan yang clause 2-nya itu adalah hasil. For example, if it rains, I will stay home. Kalau hujan, aku akan tetap di rumah. Jadi bagian setelah if itu kondisi dan bagian selanjutnya adalah hasilnya. Contoh lainnya itu if she had more time, she would join the workshop. Jadi di sini penting banget ya kita memahami struktur conditional sentence karena di setiap jenis conditional sentence itu tuh polanya akan berubah sedikit sesuai dengan situasi yang kita bicarakan. Next, di sini kita akan bahas jenis-jenis dari conditional sentence. Jenis yang pertama atau tipe pertama yaitu ada tipe 0, tipe kosong, yaitu for general truths or facts. Jadi tipe ini adalah tipe yang paling simple karena digunakan untuk fakta-fakta umum atau kebenaran ilmiah yang berdasarkan fakta, berarti yang pasti akan terjadi. Strukturnya adalah if plus present simple, present simple. Jadi for example, if you heat water to 100 Celsius, it boils. Kalau kamu panaskan air sampai 100 derajat Celsius, airnya akan mendidih. Jadi ini fakta kan? Kalau kita memanaskan air sampai 100 derajat Celsius, maka airnya akan mendidih. Udah pasti akan terjadi. Contoh lain yaitu if you freeze water, it turns to ice. If it rains, the ground gets wet. Atau contoh lain, if I don't water the plants, they die. Kalau aku nggak nyiram tanaman, tanaman itu akan mati. Berarti udah pasti dong akan terjadi. Kalau kita nggak menyiram tanaman, tanaman itu akan mati. Jadi zero conditional ini tuh atau tipe 0 ini cocok untuk situasi yang hasilnya selalu sama setiap kali syaratnya terpenuhi. Biasanya dipakai untuk hal-hal yang nggak pernah berubah, udah pasti akan terjadi, seperti fakta ilmiah atau rutinitas harian. Oke, lanjut ke fourth conditional. Jenis ini people usually say future possible. Nah, future possible itu berarti masa depan yang kemungkinan besar akan terjadi atau hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. For real and possible future situation.
So type 1 or future possible, it can still happen as long as the condition is met. Jadi dengan menggunakan type 1 atau future possible masih bisa terjadi apabila syaratnya terpenuhi. Oke, next kita masuk ke rumus. Ada if plus simple present, will plus base verb. Actually, rumusnya itu simple, mudah, yaitu if simple present plus simple future. Nah, ini bisa juga dibalik jadi simple future yang di depan, komanya jangan lupa. If plus simple present. Nah, itu untuk rumus conditional sentence type 1. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh pertama, if it rain tomorrow, I will stay at home. Jika besok hujan, aku akan tinggal di rumah. Aku akan diam di rumah. Oke, di sini ada will. Nah, will ini adalah simple future. Jadi, ini future possible. Kemungkinan akan terjadi. Oke. Kemungkinan yang akan terjadi ini, aku akan diam di rumah jika besok hujan. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini sama yang kayak di atas tadi. If it rain tomorrow, we will cancel the picnic. Jika besok hujan, kita akan membatalkan piknik. Nah, ini sama kayak contoh yang di atas tadi. Kita akan batalkan pikniknya jika besok hujan. Jadi kemungkinan kita akan pikniknya jika jadi hujan. Oke. The last example, if you study hard, you will pass the exam. Artinya, jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujian. Syaratnya, jika kamu belajar dengan giat. Nah, dengan syaratnya terpenuhi, jika kamu belajar dengan giat ini nanti, kamu akan lulus ujian. Oke, saya tambah satu contoh lagi. If I have a lot of money, I will go around the world. Nah, di sini artinya, jika saya punya banyak uang, saya akan keliling dunia. Jadi syaratnya itu, jika saya banyak uang, nah saya akan keliling dunia. Jika syaratnya terpenuhi, jika saya banyak uang, saya akan keliling dunia. Nah, ini yang dinamakan dengan future possible. Oke, sampai sini kita dapat memahami bahwa di conditional sentence type 1 ini, kita berbicara tentang sesuatu yang nyata atau realistis. Jadi first conditional ini sering banget dipakai kalau kita lagi bikin rencana atau memprediksi sesuatu. Berandai-andai sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi. Oke, next yaitu second conditional atau tipe yang kedua, for hypothetical or unlikely situation. Oke, tipe yang kedua ini itu digunakan untuk menyatakan kondisi yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang atau masa depan. Biasanya bersifat imajiner. Imajiner itu seperti berangan-angan, berandai-andai. For structure atau rumusnya itu if plus simple past and will plus verb. For the example, for the example, if I were rich, I would travel around the world. Jika aku punya banyak uang, aku akan mengelilingi dunia. Akan tetapi kenyataannya dia tidak memiliki banyak uang. And kemudian for the next example, if I were you, I would study harder. Jika aku jadi kamu, aku akan belajar lebih giat lagi. Tapi dia bukan kamu gitu. Oke, next, if she had more time, she would visit her parents. Jika dia punya banyak waktu, dia akan mengunjungi orang tuanya. Kenyataannya sekarang dia tidak memiliki banyak waktu. Okay, now let's continue to the last type of conditional sentence. We have type third conditional. This type that usually make us feel emotional because it is often used to express regret or things that did not happen in the past.
Jadi untuk tipe terakhir dari conditional sentence itu adalah tipe ketiga dari suatu kondisi. Tipe ini adalah tipe yang biasanya membuat kita merasakan emosional karena tipe ini sering digunakan untuk mengungkapkan sebuah penyesalan yang pernah terjadi di masa lalu atau hal-hal yang tidak terjadi di masa lalu sebelumnya. Untuk structure dari type third ini, we have if plus past perfect and then comma would have plus past participle. So that's the structure for the third conditional. For the example, if I had studied harder, I would have passed the exam. Artinya, kalau aku belajar lebih keras, aku pasti akan lulus ujian. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa aku di sini ingin mengungkapkan penyesalannya karena tidak belajar lebih keras sebelumnya, dan jika aku di masa lalu belajar lebih keras dari sebelumnya, aku pasti akan lulus ujian. Tapi pada kenyataannya, aku tidak melakukan hal itu dan aku tidak belajar lebih keras hingga akhirnya aku tidak lulus ujian. Jadi kira-kira seperti itu penyesalan yang terjadi di masa lalu dalam contoh ini. Untuk contoh yang kedua, for the second example, if they had arrived on time, they would have seen the show. Kalau mereka datang tepat waktu, mereka pasti akan melihat pertunjukannya. Dari sini kita juga tahu bahwa mereka di sini merasa menyesal karena tidak datang tepat waktu. Karena jika mereka datang tepat waktu, mereka pasti akan melihat pertunjukannya. Tapi pada kenyataannya mereka tidak dapat datang dengan tepat waktu dan pada akhirnya tidak dapat melihat pertunjukannya. So, we're here talking about if only in the past, but unfortunately it can no longer be changed. That's why this type is often used for regret. Jadi di sini kita berbicara tentang seandainya di masa lalu, tapi sayangnya itu sudah tidak bisa diubah lagi. Itulah kenapa jenis ini sering digunakan untuk mengenang atau mengungkapkan penyesalan kita di masa lalu. Itulah kenapa kita menggunakan past perfect dan past participle in the structure of third conditional. So for the conclusion that is easy to remember and understand, let's make the easier conclusion from the four types of conditional sentence. Jadi untuk agar dapat lebih mudah mengingat dan mengerti mengenai tentang 4 tipe conditionals dari conditional sentence, mari kita membuat kesimpulan yang lebih mudah. First, it's zero conditional. Zero conditional is general fact or scientific truths. Jadi, zero conditional ini adalah mengungkapkan mengenai fakta umum atau kebenaran dari ilmiah. Sedangkan untuk first conditional, it's a realistic possibility in the future. Jadi untuk first conditional ini yaitu kemungkinan yang realistis akan terjadi di masa depan. Untuk second conditional, it's imagination or an impossible situation. Jadi untuk tipe kedua dari conditional sentence itu mengungkapkan
sebuah imajinasi atau situasi yang tidak mungkin akan terjadi di masa depan. Dan untuk tipe terakhir yaitu third conditional is regret in the past. Jadi untuk tipe ketiga dari conditional sentence seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengenai penyesalan di masa lalu atau sesuatu yang kita inginkan tapi tidak terjadi di masa lalu. Jadi kalau kamu mau belajar, kalau kita ingin belajar, coba pikirkan situasi yang ingin kita bicarakan. Apakah itu mengenai fakta, rencana, imajinasi, atau bahkan penyesalan. Maka dari situ kita tinggal pilih jenis conditional sentence yang sesuai dan yang ingin kita gunakan sesuai dengan tipenya masing-masing. Terakhir nih, buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris lebih banyak, kami punya rekomendasi belajar nih. Silakan teman-teman klik link WhatsApp yang nanti saya akan taruh di kolom deskripsi juga. Di sana teman-teman bisa dapatin materi-materi seputar bahasa Inggris yang seru-seru dan juga dapat ilmu baru di sana. Dan juga teman-teman bisa gabung di channel Telegram kami yang tertera di layar, yang dimana di sini kami menyediakan berbagai materi dan pembelajaran bahasa Inggris untuk teman-teman yang berminat. Klik link di bawah ini dan mulai perjalanan belajar teman-teman sekalian sekarang juga, dan juga belajar bareng dan jadi lebih percaya diri dengan bahasa Inggris. Baiklah, sekian materi dari kami. We are apologize for any mistakes in this video. Please feel free to correct we if we are wrong, and as we are still learning, we are sincerely welcome any corrections, feedback, or suggestions to improve our English in the future. Thank you so much for your attention and your time, guys. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.